Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu biasa ke-21 ini kita merenungkan jalan hidup kebenaran mengikuti Tuhan Yesus. Jikalau hasrat secara kemanusiaan, sisi manusiawi kita selalu ada keinginan untuk melanggengkan moto populer kehidupan dunia. Masa kecil enak dan menyenangkan, disayang-sayang. Masa muda hidup pesta pora dan foya-foya. Ketika sudah tua tinggal menikmati akhir hidup. Kalaupun mati inginnya masuk surga. Makanan disiapkan, minuman disediakan, rumah ada, bebas pajak. Segala sesuatu kecukupan. Namun kadangkala sisi kemanusiaan kita seringkali serakah dari apa yang sudah ada. Mencari-cari, memenuhi kebutuhan, bahkan milik orang lain pun diambilnya untuk memuaskan hasrat manusiawinya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang yang beriman, cukuplah hari ini seperti di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Berilah kami rejeki secukupnya. Bukan kata cukup seperti yang dinyatakan dunia. Istri cukup, rumah cukup, tanah cukup. Kalau satu tidak cukup, Romo, jadi dua. Kalau tanah 1 hektar tidak cukup, Romo, jadi 2. Kalau mobil 1 juga tidak cukup, jadi 2. Jadi semuanya 2. Melampaui batas yang semestinya cukup untuk hari ini. Rezeki yang dimaksud adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, dan itu dipertanggungjawabkan dalam tugas hidup panggilan, yaitu mensejahterakan orang-orang di sekitar kita, bukan mengorbankan orang di sekitar kita demi keinginan, harapan memuaskan diri. Dan juga cukup itu adalah rezeki dari Tuhan, hidup di dalam panggilan, tugas perutusan, selalu merelakan dirinya untuk mengorbankan diri, biarlah orang lain yang lebih bahagia dan sejahtera, dan saya akan memperjuangkan hidup orang lain, istrinya, anak-anaknya, suaminya, tetangganya, saudara-saudarinya. Kalau ini tercipta dengan bagus, baik, sejahtera semua. Semangat solider dikuatkan, dan subsidiar itu pun akan terjadi. Yang mampu memberi yang tidak mampu, yang pandai akan memberikan kepada orang yang tidak pandai. Pantang untuk mengatakan bodoh kepada orang lain. Tak sekali-kali mengucapkan kata itu kepada orang lain. Dan juga kemampuan untuk mengkomunikasikan diri, berusaha untuk mendengarkan, dan juga mengkomunikasikannya dengan baik, supaya tidak salah tangkap. Mohon maaf, semakin senior kadang kita ini semakin berkurang. Banyak yang berkurang. Ketegangan otot berkurang, pandangan berkurang, ingatan berkurang. Jangankan yang senior, saya saja ini yang masih sangat junior, kadang ya banyak kurangnya. Bukan kadang, sering berkurang. Romo, siapa saya? Saya malah bingung. Kena 2 pasal itu namanya. Sudah tidak kenal,
dituduh lagi. Siapa saya Romo? 3 tambah ya, di depan umum malu ya di depan. Tapi akan berusaha untuk mengenal. Oh ya, Bapak Anton, salah Romo. Bapak Budi salah lagi. Wes tambah-tambah, sekali salah terus merantak. Memang saudara-saudariku yang terkasih, menjadi orang beriman di tengah kehidupan masyarakat ini, pertanggungjawabannya adalah keterbukaan dan kejujuran. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Sulit iya, tapi bisa dilakukan, bisa asalkan dilatih terus menerus. Latihan terus menerus. Jatuh bangun, wah banyak, sering kali. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, tolong ya kalau masuk ke wilayah gereja pakai helm. Apa perlu Romo ngomong seperti itu? Tidak perlu sebenarnya. Tapi peringatan itu adalah tanda cinta, kasih sayang, bukan abal-abal, sungguhan. Besok lagi ketemu, tidak pakai. Besok lagi tidak pakai. Apa Romo perlu bertanya lagi? Bapak ibu saudara-saudari, barang siapa yang tidak punya helm, tolong ketemu saya, nanti saya belikan helm. Lah semua nggak punya nanti. Terus piye? Ya dibelikan. Belikan Romo, belikan. Itu tanggung jawab sudah. Tinggal persoalannya mau datang tidak. 1, 2, jujur tidak. Jangan-jangan sudah punya 1 pingin 2 gitu loh. Kan repot. Itu baru helm. Lah nanti kalau minta suami gimana? 1 Romo, minta 2. Repot. Memang berbicara soal hal yang benar itu gambarnya seperti memasuki pintu yang sempit. Itu akan terbuka lebar bagi kita semua jika kita melakukan apa yang benar. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, bahkan Tuhan tahu apa yang kita rancangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, nasihat dari surat Ibrani, kalau Tuhan memberikan peringatan kepada kita, berarti Tuhan sayang pada kita. Nah ini indikator keberhasilan ya sekarang. Kalau suamimu sudah tidak pernah menegur, berarti nilai sendiri, gitu ya. Kalau istrimu sudah mulai tidak menegur, nilai sendiri. Jadi Allah yang kelihatan ada di dalam diri umat beriman. Tuhan memberikan peringatan melalui istri, melalui suami, orang tua, anak-anak. Kalau orang tua sudah mulai miskal, tanda merah, berarti anak segera telepon. Jika perlu, langsung pamitan pada keluarga atau kalau perlu sama-sama pergi pulang ke rumah orang tua, sungkem. Atau jangan-jangan sebenarnya hanya pengen lihat wajah saja, itu sudah senang, bahagia. Tidak butuh uangmu, mungkin iya, tapi tidak banyak lah ya, sedikit aja ya, untuk beli nasi pecel lah ya. Tidak butuh jabatanmu, tidak butuh kehebatanmu, yang dibutuhkan kehadiranmu. Nanti kalau sudah ketemu orang tua, apa yang dikatakannya? Oh masih utuh, senang itu orang tua itu. Dah pulang hati-hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan peringatan-peringatan supaya kita hidup di dalam jalan kebenaran. Maka tanda-tandanya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hindari itu yang namanya tantangan, gondok, mutung, marah, kecewa. Wis nek ngene carane aku gak gelem dadi wong Katolik wis. Kakean aturan.
Itu sama juga, wis nek ngene aku gak gelem dadi bojomu wis kakean aturan. Nah, repot ya. Kalau begini caranya aku ndak mau jadi suamimu, kakean aturan. Sama saya juga nggak mau jadi istrimu. Terlalu banyak permintaan, kurang garam, banyak garam, terlalu manis, kurang manis ya. Dikasih pahit, minta manis, dikasih manis, minta pahit. Repot saya ini. Wah, itu jadinya akhirnya pertarungan dalam rumah tangga, mbok ngalah sedikit ya, ngalah sedikit lalu berdoa, Tuhan Yesus, kalau doanya agak kecewa sedikit ya, tolong doakan Tuhan Yesus tolong beri kesabaran untuk istri saya ini, cerewetnya minta ampun. Nah, itu. Istri akan berdoa juga, Tuhan Yesus sama, dia lebih cerewet dari saya kira perempuan saja yang cerewet, suami saya lebih cerewet lagi ya. Nanti lama-lama terlatih. Pelan-pelan Tuhan kasih peringatan, berkunjunglah Romo ke rumah Anda, sabar. Besok doanya agak pelan, isinya tetap, Tuhan Yesus, saya minta supaya istri saya ini nggak cerewet lagi ya, tapi pelan, sudah mulai nggak terdengar ya. Besok Romo datang lagi, doanya lebih mantap, Tuhan Yesus terima kasih, istri saya ini memang baik sekali. Meskipun agak ada cerewetnya, tapi tidak apa-apa, saya terima saja. Itu sangat membahagiakan ya. Besok lagi laporan lagi kepada Romo, Romo saya bersyukur punya istri, punya suami, punya anak-anak. Sangat membahagiakan hidup berkeluarga itu Romo. Sungguh sangat membahagiakan. Kan lebih enak kami daripada Romo kan hidup sendiri, tidak ada yang dengarkan kan. Ya, itu ya. Tidak apa-apa ya. Manis dibagimu ya pahit bagi saya. Tapi Romo senang ya, minimal itu ya sudah. Tuhan Yesus, umat saya sudah bahagia semua, tidak apa-apa meskipun semua curahan hati masuk ke dalam diri saya pahit Tuhan. Lalu Tuhan jawab, ya toh, ya itu sudah tanggunganmu menerima kepahitan hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukurlah kita dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersama, teruslah berjuang untuk melakukan apa yang benar meskipun itu menyakitkan. Jika itu dilakukan bersama dalam keluarga, bersama dalam lingkungan, bersama dalam kehidupan paroki dan bersama di tengah masyarakat, sukacita itu akan terasa bagi kehidupan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari kita